Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore dan selamat malam bagi para pemirsa yang menonton video ini, dan juga terutama untuk Pak Yahya yang jelas nantinya akan menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan atau mungkin ya agak berisik. Saya mohon maaf sebelumnya karena memang tempatnya ini agak ramai. Baik, kita langsung mulai saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah materi mengenai sejarah perkembangan Islam dari masa jahiliyah hingga era modern saat ini. Pertama-tama kita mulai dulu dari masa jahiliyah dulu. Sebelum itu mari kita kembali ke masa lalu ya, yang mana pada masa jahiliyah, masa awal-awal ini, untuk sistem sosial dan budayanya sendiri menggunakan sistem kabilah atau lebih tepatnya kesukuan yang sangat kuat, yang mana seringkali terjadi sebuah perang antar suku. Rendahnya serta di sini itu kedudukan perempuan masih belum setinggi sekarang, yang mana pada zaman dahulu itu kedudukan perempuan masih terbilang rendah, yang mana dikarenakan tradisi itu sendiri yang terbilang cukup kejam, yaitu seperti mengubur atau memusnahkan bayi perempuan hidup-hidup. Untuk keagamaannya sendiri, di sini mayoritas pada zaman jahiliyah ini mayoritas masih menyembah berhala atau biasa disebut dengan paganisme, yang mana terdapat ratusan berhala di sekitar Ka'bah seperti Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Sebagian kecil masyarakatnya juga menganut ajaran Hanif atau monoteisme Nabi Ibrahim. Ada Yahudi, dan juga yang terakhir ada Kristen. Untuk perekonomiannya pada masa jahiliyah ini, kota Mekah menjadi pusat perdagangan internasional untuk jalur sutra, yaitu perdagangan kain-kain yang terbuat dari sutra itu, dan juga menjadi pusat ziarah keagamaan. Baik, pada masa selanjutnya kita mulai dari di sini, kita sampai pada periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yang mana mulai dari 610 hingga 622 Masehi. Awal mula wahyu yaitu dimulai dari penerimaan wahyu pertama di Gua Hira, yang mana sudah pernah disebutkan pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada tahun 610 Masehi menandai pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah.
Untuk tahapan dakwahnya di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau yang biasa disebut Syriah selama 3 tahun. Kemudian dakwah secara terang-terangan yang mana disebut jahriyah. Tantangan dan boikot. Nah, dulu ketika dakwah Rasulullah juga pernah mendapat penolakan keras dari kaum kafir Quraisy, pemboikotan ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim, serta penyiksaan terhadap sahabat Nabi, contohnya seperti Bilal bin Rabah. Untuk peristiwa penting yang terjadi pada masa itu yaitu ada Isra Mi'raj, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad itu terkenal. Kisah ini dikenal karena Nabi Muhammad mampu melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya dalam waktu semalam, yang mana dalam perjalanan itu beliau mendapat perintah untuk mengajarkan sholat wajib 5 waktu. Pada ketika pelaksanaan mendapat perintah ini, Nabi Muhammad sebenarnya ada hal yang menarik di sini, karena pada awalnya Nabi Muhammad tidak mendapat perintah sholat 5 waktu di awal, namun yaitu 50 waktu. Namun karena beliau sangat perhatian dan memikirkan tentang umatnya, maka disitulah beliau memohon kepada Allah agar diturunkan perintah sholatnya, sehingga jadilah sholat wajib 5 waktu yang saat ini kita jalani, yang mana bahkan itu pun seringkali kita tak mampu memenuhinya. Selain dari Isra Mi'raj, ada juga Fathul Makkah di kemudian harinya, yang mana terjadi pada 630 Masehi. Baik, lalu kita lanjut ke periode selanjutnya. Baik, di sini ada periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pada tahun 622 hingga 632 Masehi. Dimulai dari peristiwa hijrah, di mana perpindahan kaum muslimin. Peristiwa hijrah ini merupakan perpindahan kaum muslimin dari Makkah ke Yatsrib, kemudian yang mana Yatsrib ini saat ini dinamakan menjadi Madinah pada tahun 622 Masehi, yang mana menjadi awal kalender Hijriah. Lalu kemudian ada strategi membangun negara. Membangun negara ini yang pertama yaitu dimulai dari membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pemerintahan. Lalu yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin atau biasa disebut kaum pendatang dan kaum Ansor, yang mana merupakan penduduk asli dari kota Yatsrib atau Madinah itu. Lalu yang ketiga ini ada merumuskan Piagam Madinah, yang mana konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengatur toleransi antar umat beragama, dimulai dari Muslim, Yahudi, dan suku-suku yang ada di Madinah. Kemudian ada pertahanan militer, yaitu terjadinya perang Badar pada tahun 624 Masehi dan perang Uhud pada tahun 625 Masehi.
Lalu dilanjut dengan ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada era Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 hingga 661 Masehi. Khulafaur Rasyidin ini berarti 4 pemimpin besar Islam setelah wafatnya Rasul. Setelah wafatnya Rasul, kemudian Islam dipimpin oleh 4 sahabatnya. Pada untuk yang pertama ini ada Abu Bakar ya As-Siddiq, yang mana beliau ini mengatasi kaum murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat dalam perang Ridho, serta memulai kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran. Ini dilakukan karena sebelumnya Al-Quran belum berbentuk kitab atau mushaf seperti yang kita tahu sekarang ini. Karena sebelumnya, pada zaman sebelumnya itu, Al-Quran masih berbentuk dalam bentuk berupa sebuah lembaran-lembaran yang kemudian disatukan dan dibuatlah mushaf seperti saat ini yang kita tahu, yang mana jarang sekali kita baca. Selanjutnya ada, setelah Abu Bakar As-Siddiq ini ada Umar bin Khattab, yang mana beliau ini melakukan ekspansi besar-besaran. Ekspansi ini ekspansi wilayah ya, yang mana ekspansinya berekspansi ke wilayah Persia, Syam, dan Mesir. Dilanjut dengan penataan administrasi negara serta pembentukan Baitul Mal dan penetapan kalender Hijriah. Pada posisi ketiga ini ada Utsman bin Affan, yaitu kodifikasi Al-Quran menjadi, yang mengkodifikasi atau mengurutkan Al-Quran menjadi satu mushaf standar, mushaf Utsmani, dan pembentukan Angkatan Laut pertama. Dan yang posisi terakhir ini ada Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau ini menghadapi situasi politik dalam negeri yang tidak stabil dan pemindahan ibu kota ke Kufah. Disinilah awal mula hampir masa kejatuhan Islam dimulai. Namun beliau masih sanggup mempertahankan posisi Islam hingga berlanjut ke masa selanjutnya, yakni pada masa dinasti Umayyah di Damaskus, yang mana berlangsung pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Di sini dimulai dari pendirian dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Sistem pemerintahannya berubah dari musyawarah menjadi monarki atau kerajaan, yang mana segala perintah tidak diputuskan oleh rakyat namun oleh raja atau pemimpin negeri itu sendiri. Kemudian ada ekspansi wilayah. Wilayah Islam ini meluas hingga ke Afrika Utara dan Andalusia atau Spanyol, yang saat ini kita kenal sebagai Spanyol. Perluasan ini dipimpin oleh Panglima Tharik bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Kemudian berlanjut ke kemajuan administrasi, di mana penetapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, pencetakan mata uang dinar atau dirham Islam, dan pembangunan arsitektur Mekah seperti Dome of the Rock di Yerusalem
yang mana merupakan sesungguhnya ibu kota Palestina ya, namun sekarang diklaim oleh Israel. Lalu kita berlanjut ke masa selanjutnya, yaitu dinasti Abbasiyah di Baghdad, dimulai dari 750 hingga 1258 Masehi. Untuk pusat peradabannya, ibu kotanya dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad oleh Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah dan dikembangkan oleh Al-Mansur. Fokus pemerintahannya di sini cukup berbeda dengan Umayyah yang fokus pada ekspansi fisik. Abbasiyah lebih fokus pada pengembangan peradabannya. Jadi lebih ke teknologi serta ilmu pengetahuannya itu dikembangkan, bukan ke fokus memperluas wilayah. Kemudian berlanjut pada kemunduran, yang mana hancurnya Baghdad akibat serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kemudian berlanjut ke zaman berikutnya, yaitu dikenal sebagai The Golden Age of Islam, yang mana zaman keemasan dari sains dan pengetahuan umat Islam. Dimulai dari Baitul Hikmah atau disebut dengan House of Wisdom. Sesuai namanya, merupakan lembaga penerjemahan, perpustakaan, dan pusat penelitian raksasa di Baghdad. Untuk tokoh ilmuwan muslim terkemuka yang ada di sini, yang pertama ini ada Al-Khwarizmi, yaitu penemu aljabar dan angka nol dan memiliki julukan sebagai bapak matematika. Yang kedua ada Ibnu Sina atau Avicenna, yaitu penulis kitab The Canon of Medicine, dan beliau ini mendapat julukan bapak kedokteran modern, yang mana berarti ilmu kedokterannya masih digunakan hingga era modern saat ini. Yang ketiga ini ada Al-Razi, yaitu pakar kedokteran klinis dan penemu penyakit cacar. Dan yang pada yang keempat ini ada Ibnu Khaldun, bapak sosiologi dan sejarah Islam melalui kitab Muqaddimah. Lalu kita berlanjut ke era 3 kerajaan besar, yang mana berlangsung pada abad ke-16 hingga ke-18 Masehi. Dimulai dari kerajaan Utsmani atau Ottoman di Turki menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, menjadi benteng pertahanan Islam di Eropa. Kemudian ada kerajaan Safawi di Persia atau Iran, saat ini dikenal sebagai Iran, menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara dan unggul dalam bidang seni, arsitektur, dan tekstil. Dan kerajaan ketiga ada kerajaan Mughal di India, yang mana mencapai kejayaan seni dan budaya. Salah satu peninggalannya yang terkenal hingga saat ini yaitu arsitektur terkenalnya, yang mana adalah Taj Mahal yang dibangun oleh Shah Jahan. Lalu sekarang kita lanjut ke
materi selanjutnya yaitu sejarah masuknya Islam di Nusantara, yaitu di Indonesia kita. Dimulai dari yang pertama ada teori masuknya Islam, menggunakan teori Gujarat atau India, dan teori Arab, teori Mekah atau Arab, dan teori Persia dari Iran. Untuk jalur penyebarannya sendiri melalui perdagangan, perdagangan dan perkawinan. Untuk perdagangan ini jadi pedagang dari negeri luar seperti yang sebelumnya India, Arab atau mungkin Persia datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, kemudian menikah dengan orang lokal dan tinggal di Indonesia. Itu awal mula dari perdagangan dan perkawinan. Lalu kemudian pendidikan seperti melalui pendidikan, contohnya itu pesantren. Jadi pesantren itu sudah ada sejak awal dari dulu hingga sekarang, yang mana menjadi salah satu tempat pendidikan khusus bagi orang tua yang ingin mengajarkan atau ingin anaknya belajar mendalami tentang Islam. Kemudian ada juga tasawuf dan kesenian. Untuk jalur kesenian ini salah satunya yang terkenal yaitu melalui wayang kulit oleh Wali Songo. Kemudian ada kerajaan Islam pertama di Indonesia juga, yaitu ada Samudra Pasai di Aceh, Demak, Kerajaan Demak di Jawa, kemudian Kerajaan Gowatalo di Sulawesi, dan Ternate Tidore yang ada di Maluku. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu latar pembaharuan Islam di era modern, dimulai dari abad ke-19 hingga sekarang. Untuk latar belakang Islam yaitu Islam muncul sebagai respon terhadap kolonialisme Barat dan kemunduran internal umat Islam, yang mana negeri Barat itu sering mengeluarkan idealisme yang sangat bertentangan dengan Islam. Seperti ya kita anggap salah satu contohnya yang sudah terjadi sekarang itu ada peresmian, mungkin mereka mulai meresmikan untuk mengakui pelaku LGBT, atau mereka juga menemukan kebijakan-kebijakan yang mana cukup mempersulit keadaan bagi orang-orang yang belum tahu apa-apa pada masa itu. Kemudian selanjutnya ada gerakan Pan-Islamisme. Gerakan Pan-Islamisme ini merupakan gerakan persatuan politik umat Islam sedunia yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian berlanjut ke tokoh pembaharu Islam yang lainnya, ada Muhammad Abduh dan Rosyid Rida, yang mana mereka ini berfokus pada pembaharuan pendidikan dan pemurnian ajaran Islam agar selaras dengan sains dan modern, yang mana di Islam sendiri juga kita diajarkan untuk selalu belajar dan bertindak mengikuti zaman. Jadi tidak harus
terpaku pada aturan-aturan lama, namun juga harus mampu beradaptasi dengan dunia baru, dunia di era modern saat ini. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Di sini kita sampai pada bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari seluruh materi ini adalah Islam berkembang melalui proses panjang yang dinamis, mulai dari pembentukan karakter di Mekah yang mana sudah kita bahas di proses sebelumnya, dimulai di Mekah, kemudian tata negara mulai dibuat di Madinah, yang mana hingga saat itu Madinah menjadi pusat sains dunia. Nilai penting sejarah yang dapat kita pahami dari sini yaitu pentingnya mengintegrasikan nilai agama atau iman dengan ilmu pengetahuan umum yang kita miliki saat ini untuk mencapai kejayaan sebuah peradaban. Jadi jangan hanya terpaku pada peraturan atau pengetahuan nilai agama yang lama, karena seperti materi yang sudah dijelaskan, dalam Islam itu kita juga harus mampu beradaptasi dengan era modern. Jadi di era modern ini, karena banyak hal-hal baru yang mungkin cukup bertentangan, sehingga ketika kita ingin mempertahankan beberapa nilai lama itu cukup sulit. Bahkan sekalipun kita saat ini sebenarnya sudah melakukan hal yang benar, namun masyarakat saat ini mungkin menganggapnya sebagai ketidaknormalan atau ketidakjelasan. Namun selama kita tetap berpegang pada iman serta apa yang kita yakini benar dan tidak melanggar aturan dalam Islam, saya yakin kita pasti bisa mencapai kejayaan sebuah peradaban apabila seluruh umat mampu beradaptasi dengan era modern saat ini. Baik, mungkin hanya sekian ya yang dapat saya sampaikan, karena hanya ini saja, serta mohon diingat untuk mengerjakan soal untuk jawabannya sendiri sudah ada semua kok di PPT ini. Kalau mau ada, nanti bisa saya cantumkan PPT-nya di link deskripsi video. Baik, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan saya sendiri, karena pada dasarnya saya ini juga hanya manusia ya. Seringkali ada salah dan dosa yang mungkin saya perbuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh
Oh my Lord, accept this plea. Allahu Allah.